Kita juga tahu bahwa ada kisah mengenai Dewa Molok. Dewa Molok ini adalah dewa manusia berkepala sapi atau banteng, dan masyarakat memberi kurban anak-anak. Bahkan Raja Israel pernah melakukan praktik ini. Gitu. Raja-raja Israel mengorbankan anak-anaknya untuk kepada Dewa Molok. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Kita pasti tahu kisah-kisah pembantaian anak-anak atau bayi di dalam kitab suci. Ada kisah Musa ketika itu Firaun memberikan perintah secara resmi. Jadi artinya ini perintah resmi oleh sebuah negara untuk bayi-bayi yang baru lahir dimusnahkan, dibunuh bayi-bayi tersebut. Untuk mengurangi pembeludakan jumlah masyarakat, khususnya orang-orang Israel ya. Dia ingin supaya orang-orang Israel ini tidak bertumbuh kembang, beranak cucu. Akhirnya diperintahkanlah secara resmi untuk dibunuh anak-anak tersebut. Tapi Musa bisa selamat ya. Kemudian kita juga tahu bahwa ada kisah mengenai Dewa Molok. Dewa Molok ini adalah dewa manusia berkepala sapi atau banteng, dan masyarakat memberi kurban anak-anak. Bahkan Raja Israel pernah melakukan praktik ini. Gitu. Raja-raja Israel mengorbankan anak-anaknya untuk kepada Dewa Molok. Jadi Dewa Molok itu sangat mengerikan, bentuknya seperti patung manusia berkepala banteng, ada tanduknya, dan tangannya itu sedang begini. Dan patungnya itu mungkin seperti tungku api dia tuh. Jadi dia tuh bentuknya gini, dan di perutnya tuh, jadi di dalamnya tuh panas gitu, panas sekali, dia seperti dibakar dari dalam. Bentuknya begini, dan bayi itu ditaruh di sini oleh imamnya itu, dipanaskan hidup-hidup gitu si bayi tersebut untuk dimakan oleh Dewa Molok. Kemudian mungkin juga yang terkenal Herodes ya, perintah Herodes untuk membantai bayi-bayi. Karena dia mengetahui akan ada Mesias lahir atau Raja lahir dari umat Israel gitu. Perintah resmi untuk membantai anak-anak. Dan saat itu Yusuf, Maria, dan Yesus yang masih bayi mungkin hijrah ke Mesir gitu untuk menyelamatkan diri dari perintah itu. Dan mungkin kalau kita membaca teks itu kita berpikir bahwa ya pembantaian bayi-bayi, pembunuhan bayi-bayi itu tidak mungkinlah terjadi di zaman sekarang. Itu ada, saya yakin kita pernah mendengar kasus-kasus pembunuhan bayi, aborsi. Namun mungkin itu belum resmi dalam artian pemerintah secara legal mengeluarkan hukum seperti apa kisah-kisah yang saya ceritakan tadi. Dan akhirnya mata saya terbuka dan menyadari bahwa sampai sekarang dunia sebenarnya masih melakukan itu. Memang belum secara terang benderang, tapi dunia sekarang, zaman modern, zaman di mana
katanya hak asasi manusia dijunjung tinggi, di mana ini adalah zaman demokrasi, kebebasan untuk berbicara, eh, sains itu diutamakan, logika. Dalam kondisi sekarang, apa masih mungkin gitu? Masih ada pengorbanan bayi-bayi, masih ada pembantaian bayi-bayi. Apakah mungkin masih ada? Maksudnya tuh secara besar ya, secara besar-besaran. Saya bicara besar-besaran. Kalau misalnya kasus satu dua mungkin ada. Saya dengar pernah ada kasus seorang ibu yang katanya gangguan jiwa, ya tinggal di sebuah rumah kosong dan dia sedang hamil dan ketika melahirkan dia makan bayinya sendiri. Ada pernah saya dengar kasus itu. Tapi ini saya berbicara secara besar-besaran gitu, secara masif. Dan akhirnya beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah film berjudul Sound of Freedom. Disutradarai oleh Alejandro Monteverde, nama yang mungkin kurang terkenal untuk pecinta-pecinta film. Namun sekarang namanya sedang naik karena film Sound of Freedom ini. Aktor dari film Sound of Freedom ini Jim Caviezel. Jim Caviezel itu kalau kalian belum tahu dia memerankan Yesus di film Passion of Christ. Passion of Christ buatan Mel Gibson itu. Dia yang memerankan Yesus. Film ini menceritakan tentang Tim Ballard. Ini kisah nyata ya. Tim Ballard itu adalah seorang agen CIA yang bekerja di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Jadi dia ditugaskan di perbatasan, seorang agen. Singkat cerita, Tim Ballard ini terekspos dengan kasus-kasus human trafficking itu. Lebih spesifik lagi child trafficking, jual beli anak-anak. Akhirnya dia terekspos dengan kasus itu. Maksud saya terekspos itu dia menghadapi kasus child trafficking. Dia tenggelam masuk ke kasus itu. Dan dia melihat bagaimana child trafficking itu dilakukan, untuk apa child trafficking itu. Dan dia menyadari bahwa di dunia, bisnis gelap nomor satu itu adalah child trafficking. Jual beli anak-anak. Jadi anak-anak itu digunakan untuk kebutuhan seksual, para pedofil. Jadi seorang anak dipelihara gitu ya, dipelihara oleh seorang pedofil, ya melakukan hubungan seksual atau diperkosa lah, lebih tepatnya diperkosa, bisa sampai beberapa kali, mungkin antara 10 kali lebih gitu. Kemudian setelah anak itu sudah tidak fresh lagi, dia dijual untuk dibuka tubuhnya dan organ-organnya dijual gitu, anak-anak itu. Jadi sangat-sangat mengerikan sekali. Dan ini adalah bisnis gelap nomor satu melebihi narkoba. Karena itu tadi, sekali beli bisa dijual berkali-kali gitu. Bahkan ketika dia sudah tidak fresh lagi, organnya bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal. Menariknya film ini selesai di tahun 2019 kalau tidak salah. Artinya film ini sudah diproduksi sudah lama, tapi baru bisa keluar sekarang. Karena begitu banyak studio-studio besar yang menghambat film ini untuk keluar. Seperti tidak ingin terekspos gitu film ini. Padahal film ini kisah nyata, Tim Ballard, seorang agen resmi, manusia nyata gitu. Tim Ballard ini menyelamatkan anak-anak child trafficking. Yaitu menimbulkan pertanyaan.
Akhirnya film ini berhasil keluar di tahun 2023. Film ini awalnya dimiliki oleh Fox Studio, kemudian Fox Studio diakuisisi oleh Disney, Walt Disney. Walt Disney Studio, kemudian Walt Disney Studio menahan film ini tidak keluar-keluar, dan akhirnya ada Angel Studio sekarang yang memiliki hak atas film ini. Dan memang tidak ada di bioskop-bioskop resmi film ini. Karena itu tadi, karena begitu banyak pihak-pihak yang tidak ingin situasi ini terekspos. Akhirnya Angel Studio kalau mau menonton film ini ya harus, kalau misalnya kalian di Amerika ya, kalian bisa membeli tiket di angelstudio.com gitu. Saya sendiri nonton, sejujurnya saya nonton film bajakannya karena saya sangat penasaran film Sound of Freedom ini. Di Indonesia tentu saja belum keluar, tapi mudah-mudahan sebentar lagi keluar. Dan juga katanya Elon Musk, dia kan pemilik Twitter, nanti Twitter akan membuka akses orang-orang supaya bisa menonton film ini secara gratis gitu. Itu kabar terakhir yang saya dengar ya. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi kalau misalnya itu sudah mulai bisa diakses, ya silakan ditonton gitu film Sound of Freedom ini. Saya sangat penasaran sehingga akhirnya saya cari ya bajakannya. Ada di internet, saya menggunakan VPN dan menonton film ini ya kualitasnya buruk lah ya, masih kualitas kamera gitu. Tapi karena saya sangat penasaran gitu. Dan tentu saja tidak bisa dinikmati sih, karena kalau saya pribadi, karena saya sudah tahu background dari film ini, sebelum menonton filmnya saya sudah mengikuti interview-interviewnya Tim Ballard, agen CIA ini. Orang CIA ini, kisah nyatanya saya sudah mengikuti gitu. Jadi saya tahu backgroundnya. Nah, Tim Ballard ini dalam interviewnya mengatakan bahwa betapa mengerikannya apa yang terjadi dengan anak-anak itu. Dan dia berbicara bukan anak-anak di atas 10 tahun ini sampai bayi gitu. Ada orang yang mau melakukan hubungan seksual dengan bayi. Bahkan ini yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa di Eropa, di Belanda, Dutch, ada sekelompok aktivis lah ya, katakan, yang memperjuangkan hak-hak pedofil, bahwa seharusnya hasrat seksual, bahkan hasrat seksual terhadap anak-anak itu tidak dibendung. Bahwa harusnya hasrat seksual untuk anak-anak itu difasilitasi. Jadi bahwa bayangkan ada aktivis resmi yang punya platform, punya partai istilahnya, yang memperjuangkan itu gitu. Jadi bayangkan betapa gilanya gitu. Dan ini yang mengingatkan saya kepada kisah-kisah kitab suci yang tadi saya sampaikan mengenai Musa dan persembahan kepada Molok. Jadi bayi-bayi yang dijual beli itu digunakan untuk kebutuhan seksual para pedofil, untuk dijual organnya, dan untuk persembahan kepada setan. Jadi kelompok-kelompok yang melakukan ritual persembahan kepada setan ini, kepada iblis, itu masih ada sampai sekarang. Di zaman yang kita pikir ini adalah zamannya hak asasi manusia dijunjung tinggi, demokrasi, masih ada itu sampai sekarang. Dan bahwa Amerika adalah konsumen nomor 1 di dunia untuk pedofil gitu, untuk child trafficking ini adalah konsumennya itu Amerika, produsennya, penyedianya adalah Meksiko. Jadi gila gitu apa yang terjadi di dunia ini sekarang gitu. Ya mungkin di Indonesia ini masih terasa masih jauh ya. Sepertinya di Indonesia belum sampailah ke titik itu. Intinya hanya segelintir kasus-kasus kecil ya gitu, belum
belum sangat besar gitu. Tapi saya nggak tahu, saya merasakan, saya ngeri gitu ketika nonton film itu. Dan memang memang kita harus merasa takut. Artinya kita harus lebih aware gitu. Dan untuk yang menonton sekarang yang punya anak, kalian harus aware gitu. Jagalah anak-anak kalian, perhatikanlah anak-anak kalian dengan sungguh-sungguh. Karena saya nggak tahu, sepertinya akhir zaman ini memang sudah dekat gitu. Kegilaan-kegilaan ini dan ini media sosial, teknologi, internet itu sangat terpakai sekali untuk child trafficking ini. Bahwa kalian bisa mengakses, ada situs yang menyediakan film-film porno di mana para pedofil itu memperkosa anak-anak, itu ada video-videonya. Ada situs-situs gelap yang bisa diakses gitu untuk hal ini. Dan bahkan untuk menyebarkan apa ya? Untuk menyebarkan hasrat pedofil ini, di Amerika katanya sering ada apa namanya pesan berantai yang apa pesan itu ke WhatsApp atau ke Messenger atau kemanapun ya, itu mengirim link kepada anak-anak, mengirim link, dan ketika link itu diklik nanti akan diarahkan ke situs-situs video porno, pedofilia, anak apa pemerkosaan anak-anak, sehingga akhirnya anak-anak kecil itu menjadi edik ketagihan, dan dari saat muda dia sudah memiliki hasrat pedofil itu. Jadi ini tuh disebarkan. Saya tahu ini terdengar konspirasi, tapi saya nggak tahu. Seharusnya kita aware gitu dengan ini. Kita harus sudah semakin hati-hati menggunakan sosial media kita, karena ya betul sosial media banyak manfaatnya, tetapi kegelapan iblis itu menggunakan sosial media juga. Iblis itu menggunakan teknologi ini. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial dan jagalah anak-anak kita gitu. Karena anak-anak itu targetnya. Ya, mungkin kisah ini saya akhiri dengan pengalaman saya secara pribadi. Ya, pengalamannya mungkin tidak terlalu parah ya. Namun maksud saya gini, pengalaman saya yang tidak parah ini saja sudah menyebabkan trauma gitu ke dalam diri saya. Jadi saya waktu SMP, saya ikut les privat bahasa Inggris. Di rumah saya sendiri, di daerah rumah saya maksudnya. Jadi ada guru bahasa Inggris lah ya, tetangga saya. Hanya mungkin jarak 4 rumah lah gitu di belakang rumah saya. Akhirnya saya les lah ke sana. Setiap jam 7 malam saya datang ke rumah guru tersebut untuk les bahasa Inggris. Hingga satu waktu, ketika saya sedang les, jadi ada sebuah sofa. Jadi ayo kita latihan conversation, kata gurunya. Udah kamu duduk di sofa ini. Saya waktu itu masih SMP, masih mungkin 13 tahun gitu. 13 sampai 13 atau 14 tahun. Saya disuruh duduk di sofa. Saya duduklah di sofa itu. Kakinya naik ke atas sofa, jadi kaki saya naik ke atas sofa. Saya sambil santai gitu. Jadi latihan conversation, guru itu duduk di sebelah saya. Dan guru itu memegang paha saya. Saya langsung tidak merasa nyaman. Saya langsung menggerakkan kaki saya gitu. Tapi saat itu mungkin saya masih anak-anak, bingung. Kenapa ya? Kenapa saya tidak nyaman? Dan apakah ini memang dia ramah sekali gitu kepada saya? Karena saking ramahnya dia sampai dia menyentuh paha saya. Tapi saya tidak nyaman waktu itu. Kemudian tidak terjadi apa-apa, hanya mungkin si guru itu menyadari bahwa tidak nyaman. Kemudian selesailah dengan les itu, saya pulang ke rumah. Sesampainya pulang ke rumah, saya langsung
tadinya saya agak ragu, apa saya perlu menceritakan ini ke orang tua saya? Sebenarnya tadi itu apa sih gitu? Kenapa sih dia memegang paha saya gitu? Kenapa eh apa namanya? Kenapa rasanya tidak nyaman gitu? Kenapa saya refleks menghindari itu gitu? Akhirnya saya ceritakan ke orang tua saya dan orang tua saya udah besok nggak usah les lagi di sana. Dan ini guru ini punya istri, punya anak. Akhirnya saya sudah selesai dengan guru itu dan itu pun situasi itu pun ada kengerian gitu di situasi itu tuh membuat saya berbulan-bulan saya tidak mau melewati rumah itu. Saya takut gitu, rasanya tuh takut. Saya kalau membayangkan ruangannya yang agak-agak redup gitu. Jadi karena di ruangan itu seperti ada kamar belajar khusus lah gitu. Ya kita hanya berdua gitu. Istri dan anak-anaknya di ruangan lain. Dan memang setelah apa namanya? Setelah saya beranjak dewasa, saya sudah keluar dari rumah, saya sudah menikah, memang tersebarlah secara diketahui bahwa dia memang seorang penyuka sesama jenis lah ya si bapak itu gitu. Jadi insting saya itu waktu itu benar gitu. Insting saya itu ini ada yang aneh gitu. Insting saya itu benar. Dan ini yang mengerikan. Betapa bapak itu sangat biasa-biasa gitu. Ramah, bapak yang pakai kacamata, ramah, kemudian apa ya? Ya orang yang kalau lewat itu ya lewat oh ini orang biasa saja gitu, orang-orang biasa pada umumnya. Dan ini yang Tim Ballard ketika Tim Ballard si agen CIA itu diinterview, para pedofil yang dia temui, dia sergap itu tidak terlihat seperti monster gitu. Maksudnya tuh sangat biasa sekali gitu. Orang yang sangat wajahnya sangat biasa, terlihat baik dan ramah gitu. Tapi dia mengatakan begini, tapi dia itu it's a pure evil gitu. Itu adalah iblis asli itu seperti itu gitu. Sangat biasa tapi kejam dia tuh. Dia tega gitu. Bayangkan bayi coba bayi diperkosa sama dia. Bayi berumur 5 tahun gitu. Jadi sangat 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 gila. Jadi begini teman-teman, bahwa kita tidak tahu apa ya, orang-orang di sekeliling kita itu apa gitu. Kita tidak tahu gitu. Yang artinya kita harus benar-benar aware akan hal ini. Kita benar-benar harus hati-hati akan hal ini. Dan terkadang kalau kita melihat kasus, ada satu kasus di Amerika namanya Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ini adalah seorang bilioner, orang kaya raya. Dia memiliki sebuah pulau namanya Epstein Island. Di Epstein Island itu ada rumahnya dia, ada seperti semacam villa gitu ya. Dan akhirnya terbongkarlah bahwa anak-anak itu dikirim ke Epstein Island itu untuk untuk dijual, untuk diperkosa, untuk dijual belikan oleh oleh Jeffrey Epstein ini. Ya mungkin juga digunakan oleh dia gitu. Dan kalau di Meksiko, di Kolombia itu rumah bordir itu sudah menurut Tim Ballard, rumah bordir itu sudah menyediakan jasa anak-anak juga, anak-anak ya umur-umur 10 tahun itu sudah untuk para pedofil itu sudah ada fasilitasnya gitu. Gila kan? Nah, kalau misalnya kita uh, kembali lagi ke kitab suci mengenai apa yang dilakukan manusia terhadap anak-anak. Ada sebuah pattern atau pola yang saya lihat bahwa titik paling ekstrim atau titik
paling parah yang bisa dilakukan manusia itu adalah menyakiti yang paling lemah. Dan yang paling lemah itu ya anak-anak, bayi gitu, yang innocent gitu, tidak ada dosanya, mereka itu masih pure, dan itu dilukai gitu. Itu seperti titik paling ekstrim. Dan kalau kita lihat kitab Henok, ya kitab Henok itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para raksasa itu, Nephilim itu, selain menghybrid, mereka memakan anak-anak manusia katanya. Mereka memakan manusia, memakan anak-anak manusia. Jadi saya merasa ini adalah titik ekstrim yang bisa dilakukan manusia gitu. Dan setelah terjadi hal itu, setelah dunia mengalami titik ekstrim itu, akan bangkit sebuah perlawanan atau sesuatu hal yang baru gitu. Ya sama dengan film Sound of Freedom ini, mulai bangkit, Amerika mulai sadar, mulai dibukakan gitu, warga-warganya ya, dengan pergerakan film Sound of Freedom ini, mulai dibukakan gitu mengenai kenyataan yang menjijikan ini. Dan untuk kita yang mungkin kita masih berpikir ya Amerika jauh lah dari kita, tapi awareness ini harus kita bangkitkan dari sekarang. Media sosial bermanfaat, tapi sadari bahwa iblis juga menggunakan media sosial untuk apa? Untuk membawa manusia ke dalam kejatuhan itu, dia menggunakan media sosial juga. Jadi bijaklah kalian dalam menggunakan media sosial, dan juga bijaklah memberikan gadget, memberikan fasilitas internet kepada anak-anak. Kita harus bijak di situ. Para orang tua, jangan memberikan fasilitas atau akses internet tanpa pengawasan gitu kepada anak-anak. Dan ya mungkin berbeda dengan zaman dulu ya. Anak-anak pergi keluar main gitu, tidak dipantau gitu. Mungkin saya rasa zaman sekarang suka tidak suka kita harus pantau anak-anak kita. Dikatakan gini, Tim Ballard mengatakan ini dalam interviewnya. Ya, memang banyak yang mengatakan bahwa film ini membuat paranoid. Tim Ballard mengatakan, ya memang kita harus paranoid. Kita harus takut. Tapi takut yang membawa kita kepada perhatian penuh. Kita jadi lebih aware gitu. Bahwa hal ini tuh ada. Dan kita harus menjaga anak kita, lindungi anak kita. Bahwa hal ini, child trafficking itu ada. Gitu. Ya, mengerikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain.